Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang nasionalisme. Dalam filsafat, negara apapun itu bukan neraca kehinaan, bukan neraca kemuliaan, bukan neraca kesempurnaan, bukan pula neraca ketidaksempurnaan. Artinya apa? Seseorang tidak dikatakan mulia hanya karena dia bernegara Arab Saudi misalnya. Tidak dikatakan sempurna hanya karena dia adalah pribumi bernegara Indonesia. Dan tidak dikatakan hina atau tidak sempurna hanya karena dia tidak bernegara Arab atau tidak bernegara Indonesia. Negara apapun itu, bukan neraca kemuliaan, bukan neraca kehinaan, bukan neraca kesempurnaan, bukan pula neraca ketidaksempurnaan. Neraca itu sama dengan suku, ras, bahasa. Bahasa sebagaimana bahasa bukan tanda kemuliaan. Bahasa Arab tidak lebih mulia dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga tidak lebih mulia dari bahasa Persia atau bahasa Inggris, bahasa Jepang dan semacamnya. Semuanya sama. Kalau bahasa Arab itu dianggap sebagai bahasa yang mulia, itu bukan karena bahasanya sebagaimana bahasanya, tapi karena Quran, pengetahuan Tuhan, tertuliskan dalam bahasa itu. Jadi pengetahuan bukan bahasa. Tuhan sendiri tidak berbahasa. Bukan berbahasa Arab, bukan berbahasa Indonesia, bukan bahasa-bahasa yang lain. Sana bukan alam bahasa. Alam bahasa itu alam materi. Alam dunia, alam kita-kita ini. Di sini ada bahasa. Di sini ada suku. Di sini ada ras. Di sini ada negara. Tapi alam non-materi, entitas-entitas non-materi, suci dari semua itu. Sehingga jiwa kita sebagai salah satu bagian dari wujud non-materi, itu bukan Bugis, bukan Makassar, bukan Jawa, bukan Indonesia, bukan Persia, bukan Arab, bukan Amerika, bukan berbahasa itu semua. Itu dari sisi jiwa. Semua perkara-perkara tersebut, termasuk negara, itu bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kehinaan. Kita tidak akan pernah mendapatkan tiket masuk ke surga hanya dengan memperlihatkan KTP Indonesia. Dan ketika ber-KTP Amerika, langsung jalan lurus masuk ke neraka. Tidak seperti itu. Ketika manusia diciptakan berkabilah-berkabilah, bersuku-suku, berbangsa, berbahasa yang saling berbeda itu kan hanya untuk kita arafu saja, untuk saling mengenal. Bukan sebagai tanda kesempurnaan, bukan sebagai tanda kemuliaan atau kehinaan, ketidaksempurnaan. Dari sini kita harus maknai ulang apa yang dimaksud dengan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air atau nasionalisme adalah iman. Apa maksudnya itu? Apakah dengan mencintai hal-hal yang bukan neraca kesempurnaan, bukan neraca kemuliaan, mempertahankannya mati-matian, kok itu bisa dikategorikan sebagai iman? Apa maksud dari NKRI harga mati misalnya? Apakah kita harus mempertahankan sesuatu yang bukan neraca kemuliaan? Yang bebas nilai seperti itu? Itu yang harus kita maknai ulang. Apa maknanya? Apa yang dimaksudkan dengan itu? Sehingga sejalan dengan ajaran-ajaran filsafat, ajaran agama. Mengingat negara, bangsa, suku dan semacamnya itu bukan neraca kesempurnaan, maka manusia tidak bisa berbangga dengan bahasanya. Kita tidak bisa berbangga dengan negara kita
sembari menganggap rendah negara, bahasa, atau suku yang lain. Itu salah kaprah itu dari hubul waton itu. Mencintai negara, cinta tanah air bukan berarti menganggap negara-negara lain itu rendah. Sebagai sebuah negara tentunya, bukan dari sisi faktor-faktor yang lain. Bukan dari sisi kebijakan dan sebagainya. Kalau dari sisi itu bukan negaranya, tapi sistemnya. Tapi negara sebagaimana negara, itu bukan hal yang dibanggakan kemudian merendahkan yang lainnya. Bukan hal seperti itu. Cinta tanah air adalah iman. Di situ bermakna pembelaan. Pembelaan yang tentu ada syaratnya di situ. Pembelaan dari penjajahan, penindasan, eksploitasi, kezaliman, perampasan, agresi. Dimana kita membela tanah air kita di situ sebagai negara yang terjajah, negara yang terzalimi. Kita membelanya, kita mencintainya karena itu kita membelanya. Jadi cinta itu memiliki konsekuensi berupa perlindungan, penjagaan. Jadi kalau kita mencintai negara kita, maka kita harus menjaganya, melindunginya dari berbagai macam perampok-perampok itu. Penjajahan-penjajahan baik lokal maupun global. Baik penjajahan yang dilakukan oleh negara lain maupun penjajahan yang dilakukan oleh bangsa sendiri. Itu nama cinta tanah air itu. Cinta tanah air ketika negara kita berada di posisi yang benar, posisi yang tertindas. Bukan cinta tanah air karena kita mencintai tanah air kita, maka walaupun negara kita berada di posisi yang menzalimi, yang salah, kita tetap membelanya. Bukan itu. Justru itu bukan bagian dari cinta tanah air itu. Cinta itu penyempurnaan, perfeksi. Kalau justru berkaitan dengan kezaliman, penindasan, eksploitasi, itu bukan cinta. Sepakat pada semua itu, sepakat pada kesalahan, perampokan, penjajahan, itu bukan cinta. Sehingga kalau misalnya negara kita ini ada pada posisi sebagai penjajah, maka sebagai wujud cinta tanah air adalah memprotes itu. Bukan justru ikut bersama para pejuang untuk melakukan penjajahan, agresi terhadap negara-negara lain. Itu bukan tanda cinta. Itu kesalahan. Oleh karena itu yang pertama adalah posisi kita berada di posisi yang mana? Kebenaran, penjajah, atau terjajah. Cinta tanah air juga bisa dijadikan, dimaknai sebagai medan juang. Jadi negara pun juga dengan bahasa, suku, bangsa dan semacamnya itu kita jadikan sebagai sarana, sebagai prasarana untuk menyempurnakan diri. Sebagaimana bumi ini, alam materi ini yang diciptakan sebagai tempat menyembah, tempat beribadah. Dia adalah sarana. Jadi medan juang kita saat ini adalah untuk menyempurnakan diri adalah Indonesia. Jika kita adalah Bugis, maka kebugisan kita ini harus kita jadikan sebagai sarana, sebagai medan juang untuk menyempurnakan diri. Itu. Salah juga misalnya kalau kita justru sibuk mengurusi negara-negara lain, Afghanistan misalnya, atau Palestina, atau Iran, sementara kita melakukan pembiaran terhadap berbagai macam kezaliman yang terjadi di negara kita sendiri, di sekitar kita sendiri. Mestinya apa? Sebagai wujud cinta tanah air, negara kita ini kita jadikan sebagai medan juang untuk menghilangkan berbagai macam ketidakadilan yang ada di sekitar kita.
Setiap orang punya medan juangnya masing-masing. Yang di Palestina punya medan juangnya di sana dengan berbagai macam masalahnya yang harus mereka hadapi. Kita juga di sini. Ini adalah medan juang kita dengan berbagai macam problematika yang harus kita hadapi. Itu adalah cinta tanah air. Jadi cinta tanah air itu perlindungan, penjagaan, dan menjadikannya sebagai sarana perfeksi diri. Jadi sebenarnya bukan kita, kalau dipikir-pikir bukan kita yang berkhidmat pada Indonesia, bukan kita yang menjaga Indonesia, tapi Indonesia lah dengan menjaganya, dengan berkhidmat padanya, itu memberikan kesempurnaan bagi diri, memberikan kemuliaan bagi diri. Jadi bernegara Indonesia itu menjadi mulia ketika dibarengi dengan hal-hal itu tadi itu. Bukan Indonesianya sebagai Indonesia, tapi bagaimana kita memperlakukan Indonesia ini, menjadikannya sebagai bagian dari medan juang atau justru tidak. Bagaimana jiwa kita tetap mulia dengan negara Indonesia, dengan pakaian, bahasa, suku kita yang kita miliki ini. Bagaimana jiwa kita memulia dengan apa yang kita miliki. Itu. Oleh karena itu, di sini kita tetap memperingati hari kemerdekaan. Walaupun mungkin sebagiannya merasa belum merdeka. Tetapi sebagai sebuah fakta bahwa kita pernah merdeka dari penjajahan-penjajahan yang dahulu itu. Dan itu yang kita rayakan, itu yang kita peringati. Kemerdekaan dari penjajahan yang dulu itu. Bahwa sekarang ini misalnya kita kembali terjajah, ya ini yang tidak kita peringati. Dan harus kita rebut lagi. Sehingga memperingati kemerdekaan tahun 45 itu sebagai spirit untuk melawan, menghilangkan berbagai macam penjajahan-penjajahan yang ada saat ini. Kita harus tetap menaikkan bendera merah putih sembari mewujudkan nilai-nilainya di dalam kehidupan. Walaupun misalnya ada oknum-oknum tertentu, elit-elit yang berusaha menodai kesucian bendera itu, tapi kita tetap menaikkannya sebagai sebuah spirit untuk melawan oknum-oknum tersebut. Itu cinta tanah air itu. Jadi bukan sekedar menghargai para pahlawan perayaan-perayaan hari kemerdekaan itu, tetapi sebuah ikrar, sebuah komitmen untuk juga melawan penjajahan yang ada saat ini. Karena penjajahan yang ada saat ini, karena kita belum merdeka misalnya, kita terjajah lagi, bukan kemerdekaan itu yang kita peringati, kemerdekaan yang dulu itu, dan kita ambil semangatnya, spirit. Peristiwa Asyura, Karbala juga seperti itu. Para pejuang-pejuang kemanusiaan telah mengambil spirit dari situ, komitmen, panutan dari situ, yang kemudian mereka terapkan di medan juangnya masing-masing. Jadi sekali lagi dibutuhkan kesadaran tentang medan juang itu, bahwa ini di sini dengan berbagai macam problematika yang kita hadapi, ini adalah medan juang kita yang harus kita selesaikan persoalan-persoalan itu semaksimal mungkin dan semampu mungkin dengan berbagai macam prasarana yang kita miliki. Menaikkan bendera merah putih memperingati hari kemerdekaan, artinya berupaya untuk melepaskan diri dari semua penjajahan-penjajahan, baik penjajahan tentang kebodohan, simbolitas. Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, menaikkan bendera,
memperingati hari kemerdekaan, kalau ternyata jiwa kita masih terjajah oleh kebodohan, oleh kesalahan-kesalahan berpikir, oleh tahayul-tahayul, oleh mitos, oleh hoax. Jadi jangan disederhanakan masalah penjajahan itu hanya pada persoalan sosial politik dan sebagainya. Tapi pada persoalan personalitas kita sendiri, jangan sampai kita juga masih terjajah. Makanya tetap mesti ada peringatan-peringatan sebagai pengingat, sebagai penambah spirit bagi kita untuk melawan, menghilangkan berbagai macam jenis penjajahan-penjajahan itu. Terutama penjajahan yang menjajah diri kita sendiri, berupa kebodohan dan kecenderungan pada kezaliman. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.